Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada kesempatan ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keadaan terus bersemangat untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang turunan trigonometri, ya, matematika peminatan untuk kelas 12. Ini adalah termasuk KD 3.3, yaitu menjelaskan turunan fungsi trigonometri. Di mana KD 3.3 ini adalah pengetahuan, ya. Nah, sementara KD 4.3-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Ini termasuk kepada keterampilan. Di sini Bapak tidak akan menjelaskan mendapatkan rumus-rumus trigonometrinya. Jadi di sini langsung Bapak kasih rumus jadi, ya. Nah, di sini cara membacanya, Y sama dengan sin X, maka turunan dari Y atau Y aksen adalah cos X. Y sama dengan cos X, maka turunan dari Y adalah min sin X. Dan Y sama dengan min sin X, maka turunan dari Y adalah min cos X. Y sama dengan min cos X, maka turunan Y adalah sin X. Jadi sini sin cos, positif, negatif, jadi turun. Ya, turunan sin cos, turunan cos min sin, turunan min sin min cos, turunan min cos itu adalah sin. Nah, kemudian untuk rumus tan, ya, Y sama dengan tan X, maka turunannya adalah secant kuadrat X, turunan dari cot adalah min cosecant kuadrat X, turunan dari secant X adalah secant X tan X, turunan dari cosecant adalah min cosecant X cot X. Nah, di sini mungkin kalau kita mengingat, mungkin kan nggak akan sekali hafal, ya, tapi di sini ada beberapa arahan. Ya. Turunan dari fungsi yang berawalan huruf C. Nah, yang berawalan huruf C seperti cos, nih kan, seperti cos, cot, dan cosecant selalu negatif. Jadi turunannya selalu negatif. Fungsi yang berawalan C hanya berkumpul dengan yang berawalan C juga. Ya, ini untuk yang cot, ya. Untuk yang cot dan cosecant, dia berkumpul dengan yang berawalan C juga. Ya, ini kan cosecant awalannya C. Kemudian tan X dan cot X, ya. Tan X dan cot X turunannya kembar. Ya, jadi kalau kembar maksudnya dia kuadrat, ya. Sekan kembar, kosekan. Kemudian di sini rumus-rumus turunan fungsi trigonometri yang lebih kompleks. Y sama dengan sin Gx, maka turunan dari Y adalah G turunan Gx dikali cos Gx. Atau boleh juga kalian kerjakan yang depan dulu, turunan dari sin, ya, turunan dari sin itu kan cos. Kemudian fungsi Gx-nya diturunkan, jadi boleh kalian tulis menjadi cos Gx, ya, dikali turunan dari Gx. Ini pun boleh, ya. Jadi kalau kalian mau mengerjakan dari depan, turunan sin adalah cos, boleh. Kemudian fungsinya juga diturunkan. Nah, demikian juga yang bawah, ya. Cos Gx, ya, jika Y sama dengan cos Gx, maka turunan dari Y adalah min turunan Gx dikali sin Gx. Tadi kan turunan dari cos itu kan min sin, ya. Jadi boleh kalian tulis jadi min sin, ya, Gx. Nah, Gx-nya ini turunkan lagi dikali turunan Gx. Ini. Jadi kan sama saja, kalau perkalian itu kan min kali plus kan jadi min. Jadi hasilnya seperti ini juga, ya. Nah, untuk yang bawah sebenarnya sama saja, yang tidak akan Bapak jelaskan satu persatu, ya. Rumus berikutnya adalah rumus-rumus turunan fungsi trigonometri yang lebih kompleks dengan berpangkat. Y sama dengan sin pangkat NGX, maka turunannya adalah turunan GX dikali N kali sin pangkat N-1 dikali GX cos GX. Ya kan, kalau turunan itu misalkan Y sama dengan A pangkat N misalkan. Maka turunan dari Y, ya, atau Y aksen, nah, pangkatnya diturunkan ke depan atau dikalikan ke depan. Berarti menjadi N dikali A, nah, pangkatnya dikurangi 1.
Ya, jadi A pangkat N min 1. Nah, ini pun sebenarnya boleh kalian tulis awalnya. Berarti kan N-nya dikedepankan, ya. Berarti menjadi N dikali sin N pangkat min 1, ya, dikali, nah ini GX-nya diturunkan, dikali G aksen X, ya G aksen X turunan dari GX, dikalikan dengan turunan dari sin, yaitu cos. Ini, ya, cos GX. Seperti ini pun boleh. Ya, ini sin, ini GX ya. Ini GX. Seperti ini pun boleh ya. Atau dengan yang bentuk ini pun sama saja karena dia bentuknya kan perkalian. Ini sekali lagi Bapak tidak akan menjelaskan satu persatu, nanti kita langsung ke beberapa contoh soal saja. Nah, di sini ada catatan bahwa bentuk sin pangkat NGX yaitu sama saja dengan dalam kurung sin GX pangkat N. Jadi pangkatnya sama saja kalau misalkan adanya di sini. Nah, di sini ada beberapa contoh. Contoh yang pertama, tentukan turunan fungsi trigonometri berikut. Untuk yang A, Y sama dengan sin 3X, B, Y sama dengan cos 2X, Y sama dengan 2 sin X tambah 3 cos X. Kita bahas satu persatu. Untuk yang A, Y sama dengan sin 3X. Ingat rumus, kalau Y sama dengan sin GX, maka turunannya adalah turunan GX cos GX. Nah, GX-nya itu yang ini. 3X, turunan dari 3X berapa? 3. Nah, ini kan pangkat 1 kan? Jadi satunya dikalikan ke 3. Ya. Atau dengan kata lain, cepatnya itu, kalau X-nya pangkat 1, turunannya ini, koefisiennya saja nih, ini turunannya. Ya, berarti di sini turunannya adalah 3. Turunan dari sin adalah cos. Ya. Jadi di sini 3 cos 3X. Atau yang Bapak sampaikan tadi, kalian boleh, jadi turunan sin dulu apa? Oh, turunan sin itu cos. Berarti menjadi cos 3X. Nah, dikali dengan turunan dari 3X. Ya, berarti 3. Nah, sama saja, hanya 3 dikali cos 3X. Kemudian yang B, Y sama dengan cos 2X. Ya. Y sama dengan cos GX, maka turunannya min. Nah, min di sini tadi dari bahwa cos itu turunannya min sin. Gitu. Jadi min turunan GX dikali sin GX. Nah, turunan dari 2X adalah 2. Ingat kalau pangkatnya 1, turunannya ambil saja nih yang koefisien dari X. Ya. Berarti di sini turunnya menjadi min 2, ya, sin 2X. Sin turunannya dari cos. Yang C, Y sama dengan 2 sin X tambah 3 cos X. Ya, kita patokannya ke sini. Untuk sin X, patokannya ke sini. Untuk cos X, patokannya ke sini. Ya. Nah, di sini kan 1 nih. Berarti turunan dari 1X atau turunan dari X. Itu kan 1 kan? Nah, turunan dari sin adalah cos. Berarti ini menjadi 2 cos X. Ya, 2 cos X. Tadi turunan 1X itu kan 1. Nah, satunya dikalikan ke sini. Jadi 2 cos X ditambah 3 dikali. Nah, turunan dari cos adalah min sin. Ya, berarti di sini tinggal kalian kalikan 3-nya ke dalam. Sehingga menjadi 2 cos X min 3 sin X. Contoh yang kedua, tentukan turunan fungsi trigonometri berikut. Untuk yang A, ya, sini kalian bisa lihat soal-soalnya, jadi kita langsung pembahasan saja. Ya, yang A, Y sama dengan sin dalam kurung 3X kuadrat tambah 2X min 5. Ingat rumus, yang Y sama dengan sin X, maka turunan dari sin adalah cos. Sehingga turunan dari sin X adalah Y aksen sama dengan cos X. Y sama dengan sin GX. Turunan dari Y sama dengan G aksen dikali cos GX. Nah, sehingga untuk yang A, Y sama dengan sin dalam kurung 3X kuadrat tambah 2X min 5, maka Y aksennya
turunan GX berarti turunan dari ini. Ingat ya, turunan itu pangkatnya dikalikan ke depan, berarti 2 kali 3 itu 6. Ya. Kemudian pangkatnya dikurangi 1, berarti 2 dikurangi 1. Nah, berarti kan dia 6X pangkat 1. Dan pangkat 1 kan tidak perlu ditulis sebenarnya. Paham ya? Nah, kalau misalkan X-nya pangkat 1, sekali lagi, turunannya ambil saja koefisiennya. Berarti turunan dari X adalah 2. Oke, paham ya? Kemudian, ya, turunan dari sin adalah cos, berarti cos GX. GX itu ini, 3X kuadrat tambah 2X min 5. Jadi turunan dari sin dalam kurung 3X kuadrat tambah 2X min 5 adalah, ya, aksen sama dengan 6X tambah 2 dikali cos 3X kuadrat tambah 2X min 5. Untuk yang B, Y sama dengan cot dalam kurung X kuadrat min X tambah 7. Ingat ya, kalau misalkan fungsinya berawalan C, ya, maka dia turun itu berawalan C juga. Nah, kalau berawalan C turunnya itu negatif ini. Ya, jadi Y sama dengan cot GX, maka turunan dari Y adalah min G aksen X dikali kosekan kuadrat GX. Jadi untuk cot dan tan, ya tadi kan dikatakan bahwa turunannya kembar atau kuadrat. Berarti untuk Y sama dengan cot dalam kurung X kuadrat min X tambah 7, turunannya adalah min. Ya, turunan dari GX, turunan dari ini. Pangkatnya dikalikan ke depan, berarti kan menjadi 2X. Kemudian pangkatnya dikurangi 1, 2 dikurangi 1, 1, berarti 2X pangkat 1. Sini. Turunan dari min X, ya ini kan sebenarnya kan 1X. Ingat kalau pangkatnya 1, ambil saja koefisiennya, berarti di sini 1. Kemudian kosekan kuadrat GX, GX itu yang ini, X kuadrat min X tambah 7. Jadi Y sama dengan cot dalam kurung X kuadrat min X tambah 7, maka turunannya adalah, di sini Y aksen seharusnya, di sini Y aksennya, Y aksen sama dengan min 2X min 1 kosekan kuadrat X kuadrat min X tambah 7. Untuk yang C, Y sama dengan sekan dalam kurung 5X pangkat 3 tambah 9. Turunan dari sekan itu adalah sekan GX tan GX. Jadi turunan dari sekan, ya, selain ada sekannya atau dirinya sendiri, dia dikalikan juga dengan tan. Nah, sehingga di sini untuk Y sama dengan sekan dalam kurung 5X pangkat 3 tambah 9, turunan dari GX berarti turunan dari 5X pangkat 3 tambah 9. 3-nya dikalikan ke depan, ya berarti jadi 15. Kemudian pangkatnya dikurangi 1, berarti kan pangkat 2. Jadi di sini menjadi 15X pangkat 2. Nah, turunan dari 9 di sini 0. Jadi kalau tidak ada variabelnya, tidak ada X-nya, yaitu 0. Ya. Kemudian sekan GX. Ya, sekan GX tan GX. Ya, GX-nya kembalikan lagi ke sini ke soal, yaitu 5X pangkat 3 tambah 9. Yang D, Y sama dengan 2 sin dalam kurung 3X tambah 5. Ya, jadi kalau kita ingat rumusnya, 2 kali, ya turunan dari 3X tambah 5. Ini pangkatnya 1, berarti turunnya itu adalah 3. Jadi turunan dari 3X adalah 3. Kalau 5 di sini berarti 0. Ya. Berarti di sini adalah turunnya 3 dikali 2, 2-nya dari sini. Turunan dari sin adalah cos. Berarti menjadi 2 dikali 3 cos 3X tambah 5 sama dengan 6 cos 3X tambah 5. Contoh nomor 3, tentukanlah f aksen X dari fungsi fx berikut ini. Ini soal-soalnya. Langsung saja kita bahas yang A. Y sama dengan sin kuadrat 3X tambah 2. Nah, di sini ada rumus Y sama dengan sin pangkat NGX. Maka turunannya, turunan GX atau G aksen X dikali N dikali sin pangkat N min 1 dikali GX cos GX. Ini maksudnya bukan kali ya, ini miliknya ini ya. Jadi
Nah, miliknya ini sebenarnya. Sehingga untuk Y sama dengan sin kuadrat 3X tambah 2, ya. Turunan dari GX berarti turunan dari ini. 3X tambah 2. Itu adalah 3. Ya, karena kalau pangkat 1 kita ambil koefisiennya, tidak ada variabelnya berarti itu 0. Berarti 3 tambah 0, 3. Ya. Dikali 2, nah 2-nya yang pangkat ini turun ke sini. Ya, jadi 2-nya turun. Sin, ya GX-nya 3X tambah 2, nah turunan dari sin adalah cos 3X tambah 2, sehingga menjadi 6 sin 3X tambah 2, cos 3X tambah 2. Jadi sekali lagi, boleh kalian turunkan dulu fungsi GX-nya, ya. Boleh juga kalian turunkan dulu fungsi trigonometrinya. Jadi kalau kalian turunkan dulu fungsi trigonometrinya, jadi ini diturunkan dulu, berarti menjadi 2 sin. Ya, 2 dikurangi 1 kan 1, jadi 2 sin pangkat 1, tetap di sini 3X, ya. 3X ditambah 2. Nah, kemudian dikali turunan dari ini, dari 3X tambah 2, kali 3. Sini. Nah, kemudian sinnya diturunkan lagi, ya. Turunan dari sin adalah cos. Di sini cos 3X tambah 2. Nah, ini tinggal kalian kalikan ke sini. Ya, sama saja, jadi tergantung nanti kalian mengerjakan lebih gampangnya seperti apa, silakan ya. Yang B sekarang, Y sama dengan cos pangkat 3 2X kuadrat tambah 1. Rumusnya sama, yang membedakan hanya turunan dari cos. Cos itu kan dimulai dari C, ingat selalu negatif. Itu turunan dari yang berawalan C itu negatif. Berarti di sini ya menjadi min G aksen X, ya, dikali N cos N pangkat min 1 GX sin GX. Turunan dari 2X tambah 1 adalah 4X. Ya, ingat 2-nya dikalikan ke depan, terus pangkatnya dikurangi 1. Kalau tidak ada variabelnya ini 0. Ya, berarti di sini menjadi 4X dikali 3 cos kuadrat. Nah, 3-nya ke sini. Jadi fungsi cosnya diturunkan, jadi 3-nya dikalikan ke sini, terus 3-nya dikurangi 1. Menjadi 3 cos kuadrat 2X kuadrat tambah 1. Nah, sin itu turunan dari cos. Berarti dikali sin dalam kurung 2X kuadrat tambah 1. Tinggal di sini min 4X kali 3 min 12X cos kuadrat 2X kuadrat tambah 1 sin dalam kurung 2X kuadrat tambah 1. Yang C, Y sama dengan cos kuadrat dalam kurung 2X pangkat 3 dikurang 5X tambah 3. Jadi sekali lagi, boleh kalian yang fungsi trigonometrinya turunkan dulu, jadi 2-nya kalikan ke depan, jadi 2 cos. Ya, ingat pangkatnya dikurangi 1, 2 dikurangi 1 kan 1. Nah, kemudian di sini GX-nya adalah 2X pangkat 3 dikurang 5X ditambah 2. Kemudian turunan dari cos itu adalah min sin. Boleh di sini jadi min sin, ya. Min sin dalam kurung 2X pangkat 3 dikurang 5X ditambah 2. Nah, yang terakhir GX-nya yang ini, ya, yang 2X pangkat 3 min 5X tambah 2 diturunkan. Baru turunannya adalah 6X kuadrat, ya, 6X kuadrat dikurang 5. Ini agak maksa, ya. Nah, tinggal nanti ini kan kalau dikalikan kan jadi min, ya. 2 cos min sin berarti ini min 12, ya. Nah, seperti ini, ya. Tinggal kalikan berarti di sini min dalam kurung 12X kuadrat, ya, min 10, jadi kalikan ke sini. Cos dalam kurung 2X pangkat 3 min 5X tambah 2 sin 2X pangkat 3 min 5X tambah 2. Kemudian di sini ini kan ada cos dikali sin. Ya, ada cos dikali sin.
atau sin dikali cos, kan dia nilainya sama saja kalau perkalian. Ingat sudut rangkap ya. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Kalau misalkan ya, ini kan ada 2 nih. Sementara di soal ini kan 1 ya. 1 cos, 1 sin kan gitu. Ini ada 2 nih. Berarti kita coba hilangkan supaya menjadi 1. Maka ini kita kali setengah. Ini kan kalau dikali setengah kan tinggal sin A cos A. Kalau ini dikali setengah, berarti yang kiri juga dikali setengah. Sehingga menjadi setengah sin 2A. Jadi setengahnya jangan dikalikan ke sini ya. Jadi dia kalinya di sini. Sehingga bentuk ini kita ubah menjadi bentuk yang seperti ini. Ya. Nah, sehingga jadinya di sini min 12x kuadrat dikurang 10 ya. Dalam kurung setengah sin. Nah, sudutnya adalah 2x pangkat 3 min 5x tambah 2. Nah, ini kan dia perkalian ya. Jadi kalau perkalian kan sama saja. Ini jadi min ketemu plus kan jadi min. Jadi min setengah dalam kurung 12x kuadrat min 10 sin dalam kurung 2x pangkat 3 min 5x tambah 2. Min setengah dikali 12x kuadrat min 6x kuadrat min setengah dikali min 10 itu plus 5. Sin dalam kurung 2x pangkat 3 min 5x tambah 2. Jadi turunannya yaitu dalam kurung min 6x kuadrat tambah 5 sin dalam kurung 2x pangkat 3 min 5x tambah 2. Yang D, ya sama dengan kosekan pangkat 5 dalam kurung x pangkat 4 ditambah 2. Ya ingat, kosekan itu dari C, berarti dia pasti negatif turunannya. Ya, kalau misalkan dimulai dari C, maka dia berkelompok dengan yang C juga. Ya, selain dirinya sendiri ditambah kot. Sehingga Y sama dengan kosekan 5 dalam kurung X pangkat 4 tambah 5. Turunnya adalah turunan dari GX, berarti turunan dari X pangkat 4 tambah 5 adalah 4X pangkat 3. Ini turunannya. Ya. Kemudian 5-nya dikalikan ke depan, berarti menjadi 5 kosekan. Terus 5-nya juga dikurangi 1, berarti menjadi pangkat 4. Ya. Tinggal masukkan ke sini. Ya, berarti kosekan X pangkat 4 tambah 5, kot X pangkat 4 tambah 5. Ya, karena GX-nya kan ini, X pangkat 4 tambah 5. Kemudian min 4-nya, ya minnya itu dari turunan kosekan tadi ya. Nah, min 20 dikalikan, ya 4-nya dikali 5. Min 20x pangkat 3, kosekan pangkat 4, dari x pangkat 4 tambah 5, dikali kosekan x pangkat 4 tambah 5, kot x pangkat 4 tambah 5. Yang E, fungsi dari fx sama dengan akar dari sin dalam kurung x kuadrat tambah 5x min 1. Ingat kalian ada persamaan ini ya, bahwa bentuk sin pangkat n, gx itu sama saja dengan dalam kurung sin gx pangkat n. Nah, jadi ini ingat bentuk ini kan pangkat 1 nih. Ya, atau di sini sinnya kan pangkat 1 sama saja. Ini kan pangkat 1 sinnya. Ini itu 2. Ingat bentuk akar ya. Jadi kalau misalkan akar A pangkat M, ya akar N, maka kalau diubah dalam bentuk pecahan menjadi A pangkat M per N. Nah, di sini kan M-nya kan 1. Jadi 1 per N-nya 2. 1 per 2. Ya. Nah, sehingga di sini nanti tinggal ya mengikuti pola rumus ini. Fx sama dengan sin dalam kurung x kuadrat tambah 5x min 1 pangkat setengah, maka turunannya 2x tambah 5. Ya, 2x tambah 5 itu turunan dari x kuadrat tambah 5x min 1. Ya. Dikali setengah sin. Nah, setengahnya berarti dikalikan ke depan ke sini. Ya. Jadi setengah sin min setengah, ya ini kan berarti dikurangi 1. Ya. Dikurangi 1. Karena di sini penyebutnya 2, 1 itu kan sama saja dengan 2 per 2 gitu. Nah, berarti di sini kan menjadi min setengah, gx-nya adalah x kuadrat tambah 5x min 1. Nah, turun dari sin adalah cos, ya. Berarti cos dalam kurung x kuadrat tambah 5x min 1. Nah, kemudian di sini ya ini masih yang tadi ya. Kemudian sini y aksen sama dengan
2x tambah 5 dikali setengah, ya, dikali setengah sini. Nah, ini kan pangkat negatif. Diubah menjadi pangkat positif, ya. Diubah jadi pangkat positif, tapi dia pindah ke bawah menjadi 1 per sin dalam kurung x kuadrat tambah 5x min 1 pangkat setengah. Lihat, ya, yang A pangkat negatif M itu menjadi 1 per A pangkat M. Ya, jadi dia langsung diturunkan ke bawah, tapi di sini jadi positif pangkatnya. Jadi ya aksen sama dengan 2x tambah 5 dikali setengah dikali 1 per sin dalam kurung x kuadrat tambah 5x min 1 pangkat setengah cos x kuadrat tambah 5x min 1. Nah, kemudian ini kita balikan lagi dalam bentuk akar, ya. Nah, sehingga di sini menjadi I aksen sama dengan 2x tambah 5 dikali setengah dikali 1 per akar. Nah, ini dikembalikan lagi ke bentuk akar sesuai dengan soal. Ya, aksen sama dengan dalam kurung 2x tambah 5 dikali setengah dikali 1 per akar sin dalam kurung x kuadrat tambah 5x min 1 cos x kuadrat tambah 5x min 1. Ya, aksen sama dengan, ya, ini kan sebenarnya kan per 1 nih. Nah, ini juga per 1 kan. Nah, kalau perkalian itu kan tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti kan 2x tambah 5 kali 1 dikali lagi ke 1 dikali lagi ke sini, sehingga menjadi 2x tambah 5 cos x kuadrat tambah 5x min 1. Yang bawah berarti 1 dikali akar sin x kuadrat tambah 5x min 1 dikalikan lagi ke 1. Sehingga turunannya adalah 2x tambah 5 cos dalam kurung x kuadrat tambah 5x min 1 per 2 kali akar sin x kuadrat tambah 5x min 1. Yang F sekarang, fungsi fx sama dengan akar cos pangkat 5 dari 3x kuadrat min 2x. Sebenarnya sama seperti tadi, ya. Bentuknya sama tadi, nanti kita ubah dalam bentuk pangkat. Ya, di sini kan pangkatnya kan 5, di sini 2. Ya, sehingga menjadi 5 per 2 pangkatnya. Sama seperti contoh yang E. Kemudian turunan dari cos, ingat cos itu kan diawali oleh C, berarti turunannya min atau negatif, sehingga di sini menjadi min dalam kurung 6x min 2 dikali 5 per 2 cos 3 per 2. 3 per 2 nya dari, oh ya, ini 5 per 2 nya sudah tahu, ya, dari sini pangkatnya turun atau pindah ke depan, cos pangkat 3 per 2. 3 per 2 nya berarti ini dikurangi 1, karena di sininya 2, 1 itu kan sama saja dengan 2 per 2, kan gitu, ya. Jadi 5 dikurangi 2, 3 per 2. 3x kuadrat min 2x dikali sin 3x kuadrat min 2x. Tinggal dikalikan di sini, ya. 5 per 2 nya dikalikan ke 6x dan min 2. Ini kan tinggal coret sebenarnya. Dibagi 2 dapat 1, dibagi 2 dapat 3. Kan gitu. Ini tinggal 3. Dibagi 2 dapat 1, dibagi 2 juga ini dapat 1 kan. Jadi tinggal min 3x min 1 dikali 5 cos pangkat 3 per 2 3x kuadrat min 2x sin 3x kuadrat min 2x. Nah, 5-nya boleh dikalikan ke sini. Ya, berarti menjadi 15x min 5, ya, dikali-kalikan ke sini ke dalam cos. Nah, ini diubah, ya. Jadi pangkatnya dipindahkan ke sini, keluar sini, ke belakang maksudnya, ya. Cos 3x kuadrat min 2x pangkat 3 per 2 sin 3x kuadrat min 2x. Kemudian ini diubah, ya, dalam bentuk akar. Kalau ini tidak perlu dibuat jadi 1 per, karena ini kan pangkatnya sudah positif, ya kan? Tinggal dibuat bentuk akar saja. Beda kalau misalkan seperti yang E tadi, kalau di sininya negatif, baru dia menjadi 1 per. Gitu. Kalau ini sudah positif, jadi langsung dalam bentuk akar. Sehingga menjadi min 15x min 5 akar cos pangkat 3 3x kuadrat min 2x sin 3x kuadrat min 2x. Demikian pembahasan video yang pertama untuk turunan trigonometri. Untuk video berikutnya silahkan nanti ditunggu untuk soal-soal yang lebih lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.